ya kayak ada sujud-sujudnya gitu. Nah kan dulu saya nggak tahu sujud itu ngapain gitu kan. Jadi kan ya maksudnya ya itu yang tadi dibilang gitu, merendahkan hati. Terus ya tadi baru budaya yang satu lagi gitu kayak gitu, baru tahu-tahu gitu. Tadinya tuh bingung gitu, apa sih gitu, nyari sana nyari sini gitu. Ternyata kita cari di luar, cari di dalam diri ini kita sendiri. Jangan cari kemana-mana, jadi pikirannya pusing. Selama itu kan saya bingung gitu, cari kemana-mana, jauh-jauh ke sono, ke sini. Ya makanya kenapa Islam itu harus sholat 5 kali. Iya. Karena pagi itu kita aktivitas. Iya. Aktivitas sehingga pikiran kita itu kan terporsi, tenaga kita terporsi. Terus kita harus sholat zuhur siang berarti. Kenapa harus sholat zuhur? Karena sholat zuhur itu kita untuk menghentikan aktivitas kita. Oh iya ternyata itu sama Pak. Saya baru sadar gitu. Jadi pikirannya tuh nggak lagi ya udah mama kalau gitu masuk Islam aja mah, biar umroh dan haji bareng HIA, biar mama punya hari tua, nggak nganggur-nganggur terus. Aku bekerja lagi sekian jam, katakan 2 jam atau 3 jam, kita harus sholat asar. Ya, kenapa kita sholat asar? Kita bersyukur lagi Bu. Kita masih diberi waktu lagi, sujud lagi, ya kan? Karena setelah sujud itu semua peredaran darah kita di otak-otak itu semua lancar Bu, seperti itu, ya kan? Nah setelah asar kita bekerja lagi maghrib sampai dengan maghrib. Maghrib istirahat lagi, ya kan? Istirahat lagi kenapa? Kita harus sujud lagi kepada Allah. Sampai dengan kita sholat isya, sampai dengan sholat subuh. Jadi kalau seandainya antara isya dengan subuh itu kan waktunya panjang Bu. Ya, panjangnya kenapa? Kita ada qiyamul lail, sholat malam. Ya sholat malam itu kita berhadapan langsung dengan Allah. Kita minta pada Allah keluhan kita dari pagi sampai malam, apa keluhan kita? Kayak introspeksi introspeksi diri, betul. Seperti itu. Jadi kita itu qiyamul lail itu antara seperempat malam Bu ya. Itu ada waktu-waktunya, dari mulai jam 12 malam atau katakan jam 1 sampai dengan sebelum subuh. Itu tengah waktu kita untuk bersyukur pada Allah. Kita mengintrospeksi diri. Apa sih sebenarnya kita yang lakukan dari pagi sampai malam ini? Apa sih kesalahan kita? Belajar fokus gitu. Ustadz, lah kalau misalkan antara jam 10 sampai jam 2 itu kan mestinya kan orang tidur, bukan pakai buat begadang. Jadi kalau yang diajarkan Islam itu setelah kita sholat isya antara jam 8 atau jam 9 itu waktu istirahat. Ini luar biasa sekali nih. Untuk istirahat di jam 9 atau jam 10. Karena apa? Kita sudah terporsi dari pagi sampai malam. Terporsi. Dan jam 10 kita istirahat, ya kan? Kita bangun misalnya jam 1. Nanti kita udah istirahat cukup lumayan, ya kan? Udah kita udah lepas semua, udah fresh. Malamnya jam 1 sampai misalnya jam 4 sebelum subuh, itu kita introspeksi diri. Apa sih kesalahan kita? Apa sih yang kita perbuat selama dari pagi sampai malam? Apa yang kita perbuat? Misalnya kita berbuat salah dengan orang, kita misalnya melakukan sesuatu kesalahan apapun, kita introspeksi diri dengan salat tahajud. Seperti itu Islam yang mengajarkannya. Setelah itu kita tunggu sampai subuh. Itu ada tengah waktunya Bu, kita introspeksi diri. Setelah subuh kita dianjurkan untuk apa? Untuk beraktivitas hari-hari. Seperti itu. Nah itu ajaran Islam seperti itu. Jadi Islam itu ada pola berpikir untuk kita sehat, untuk menjaga kesehatan badan kita. Semua biasa nih makanannya nih. Gitu. Nah itu yang saya tahu tentang Islam Bu ya. Kalau dalam agama lain saya kurang paham. Nah itu yang diajarkan oleh Islam Bu. Jadi kenapa umat Islam itu selalu sujud, selalu ruku, selalu mengaku pada Allah? Karena kita introspeksi diri. Kita sehari itu sholat 5 kali, boleh ditambahkan dengan qiyamul lail seperti itu. Nah itu introspeksi diri kita, kesalahan kita apa sih yang kita perbuat selama ini, apa sih dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat. Itu introspeksi. Kalau kita sudah ada kontak langsung dengan Allah, dengan
Sang Pencipta, maka hati kita tenang, Bu. Ada rasa ketenangannya. Karena kita udah buka semua pikiran kita, udah ibaratnya curhat ya. Udah dilepas gitu Dilepas ya. semua. Seperti itu. Semua lepas semua. Apa kesalahan-kesalahan kita selama ini kita lepasin semua. Kita ungkapin semua. Orang lain pada tidur tapi kita langsung sujud pada Allah. Seperti itu. Kayak nanti dapat kayak petunjuk. Betul. Jadi nanti Allah memberikan petunjuk, Bu, pada kita nih. Oh iya, Bu, apa namanya lupa saya. Andriani. Bu Andriani, ya kan? Bu Andriani, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kamu akan berbuat seperti ini. Allah akan berikan gambaran, Bu. Ada jalan keluarnya. Kayak ada petunjuk harus Petunjuk gimana. kata, misalnya Bu Andriani ini lagi kesulitan apa? Nanti ada jalan keluarnya. Dengan sholat kita setelah tahajud, kita meminta pada Allah seperti itu ada jalan keluar. Bu, Ustadz, lah saya ngutang sholat ini malahan. Saya bertahun-tahun waktu awal masuk Islam itu tidak sholat loh. Oke. Ini aku 12.410 rakaat. Saya ngutangin. Lah itu cara lunasinnya gimana? Sekarang begini, Mario introspeksi diri ya, introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan Mario. Di mana kesalahan Mario? Ya kita introspeksi diri. Jadi kita introspeksi diri, apa sih kesalahannya? Kita semuanya perbaikin. Dari kita mulai nol lagi. Ya, dari mulai nol lagi kita berubah lagi seperti itu. Sampai nanti kita ada batasan-batasannya. Gitu. Nanti ada tingkatan-tingkatannya dalam Islam. Betul. Ya, nanti kita diuji lagi sama Allah, ya kan? Ujiannya apa? Kita makin meningkat nggak dengan ujian seperti itu? Kalau kita makin meningkat, Allah akan memberikan derajat yang tertinggi. Itu ajaran Islam. Masih dalam proses belajar, jadi kadang-kadang masih ada nangkap ada enggak gitu. Isi belum ini banget. Ya. Maaf ya Pak. Gak apa-apa, Bu. Maksudnya Itu kan- masih lagi rada-rada, masih udah mulai tahu tapi masih rada-rada bingung gitu. Nah, sekarang kebingungan kita itu kita curhatkan pada diri kita sendiri. Jadi saya bilang tadi tengah malam. Sementara orang pada tidur, pada terlelap, kita berhadapan. Misalnya Ibu Buddhis nih kan. Coba dengan introspeksi dengan Buddhis. Benar nggak ajaran Buddhis seperti ini? Jadi- Apakah benar nggak dengan Islam seperti ini? Nah, Nyambung. kita introspeksi sendiri. Gimana Nyambung, sih salahnya? Seperti itu. Gitu. Bener nyambung. Nah, jadi ada semacam petunjuk lah untuk Ibu. Nanti Ibu akan mengambil suatu sikap, apa sih yang harus saya ambil? Gitu. Betul. Sebabnya waktu itu kayak masih kayak campur aduk gitu, jadi masih bingung, jadi Iya. pikirannya kacau. Sekarang udah mendingan Pak, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. mesti Mustafa. Ya mesti ya itulah bersyukur gitu. Dan kenapa Bu kita dianjurkan berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang berilmu? Ya, ilmu itu kan luas, bukan ilmu dalam hal agama aja, dalam hal lain. Kita seperti ini, tukar pikiran. Ya. Ilmu saya dengan Ibu kan kadang-kadang beda. Mungkin Ibu lebih tinggi dari saya atau mungkin